Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Selamat kita bertemu kembali di Mana GTM Klasis Makassar. Kita akan mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur karena kami dapat bangun dikuatkan oleh Allah. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan, pengasihan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya hari ini. Bapa di dalam sorga, firman-Mu yang kami akan buka, terangi hati kami masing-masing agar kami dapat memahaminya dengan baik. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 11 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu akan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Suasana aman dan damai adalah harapan dan kerinduan setiap manusia secara pribadi maupun sebagai bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, saat-saat sekarang ini sepertinya keadaan kita semakin berbanding terbalik. Beberapa hari terakhir ini, cuaca seperti sangat ekstrim dan membuat banyak di antara kita yang tidak nyaman menghadapi banjir, bahkan ada yang terpaksa harus mengungsi. Keadaan bangsa kita pun semakin meningkat. Rasa kebencian yang satu terhadap yang lainnya. Tuduh-menuduh sepertinya dianggap soal biasa. Sungguh suasana aman dan damai sedang terusik di depan mata kita semua. Harapan Nabi Yesaya dalam nubuatannya bahwa serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, nampaknya semakin jauh, bahkan kelihatannya tidak akan pernah terjadi. Tetapi, benarkah itu saudara-saudara, bahwa nubuatan Yesaya ini tidak akan pernah terjadi? Mari kita melihat harapan Nabi Yesaya dalam nubuatannya ini. Dalam 4 ayat ini mengelompokkan binatang yang dapat melukai bahkan dapat memangsa manusia. Serigala, macam tutul, singa muda, beruang,
dan ular tedung. Dengan binatang yang dapat bersahabat hidup bersama berdampingan dengan manusia, seperti domba, kambing, dan anak lembu. Yesaya menubuatkan bahwa suatu saat dua kelompok binatang ini akan hidup bersama seperti kehidupan di Taman Eden dahulu. Yesaya menggambarkan suasana seperti ini sebagai perbandingan terbalik dengan keadaan yang sedang terjadi saat itu, di mana bangsa-bangsa yang kuat sedang menguasai dan menjajah bangsa-bangsa yang lemah. Harapan Yesaya dalam nubuatannya ini dihubungkan dengan akan datangnya Mesias Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mempersiapkan diri untuk merayakan Natal Yesus Kristus ini dan kedatangannya kembali, kita sedang diperhadapkan dengan berbagai kenyataan hidup yang sangat memprihatinkan kita semua. Bukan hanya pandemi COVID-19 yang belum usai dengan segala dampaknya, tetapi juga dengan semakin memanasnya politik di negara kita, bahkan cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Tetapi saya percaya kita semua meyakini bahwa keadaan ini pasti akan berlalu. Sebab Yesus Kristus Sang Putra Natal itu adalah penguasa di surga dan di bumi. Harapan Nabi Yesaya tentu juga menjadi harapan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari kita terus belajar untuk dapat memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, agar kita tetap kuat, penuh sukacita, merayakan Natal Yesus Kristus di tengah pergumulan hidup ini. Suasana aman dan damai tetap dapat kita alami jika kita membuka hati untuk kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami telah renungkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini akan tetap menjadi kekuatan bagi kami selaku anak-anak-Mu yang sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati menyertai kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Berdoa buat persekutuan gereja-gereja. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa juga memberkati mereka di dalam kebersamaan kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai warga gereja Toraja Mamasa. Bapa di dalam sorga, kami mohon Tuhan Engkau senantiasa merangkul kami di dalam kasih-Mu sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani aktivitas, di dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Bapa di dalam sorga, berdoa untuk persekutuan gereja Toraja Mamasa di Klasis Makassar. Bahkan Tuhan, Kau senantiasa menguatkan, memberkati pengurus,
di dalam mengemban tugas tanggung jawab di dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk sedang jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau ada penguasa, Engkau adalah sumber kekuatan, kesembuhan. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, segala aktivitas kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan, tuntun kami di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.